Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kelima yaitu haji. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut yang dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Tetapi selama zaman penjajahan, keinginan tersebut belum bisa terwujud. Selanjutnya, berdiri sebuah yayasan yang bergerak pada bidang haji. Tepatnya pada tahun 1950, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang berada di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan tersebut untuk menyelenggarakan perjalanan haji. Untuk memperlancar dan penyelenggaraan haji, maka didirikan bank, yaitu Bank Haji Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal pelayaran Muslimin Indonesia, atau bisa disebut MUSI. Selama 10 tahun berjalan, perusahaan MUSI ini masih menyewa kapal asing karena belum mempunyai kapal sendiri. Cara tersebut masih dijalankan hingga tahun 1962. Selanjutnya, yang diduga alasan politik, MUSI dibukukan pada tahun 1962. Pada tahun yang sama, perusahaan pelayaran baru PT Arfat didirikan dengan modal yang berasal dari jamaah haji atau calon jamaah itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1964, jatuhnya rezim Soekarno. Panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru, Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jamaah haji. Tetapi campur tangan pemerintah di dalamnya semakin besar, karena tanggung jawab penyelenggaraan haji termasuk pada pemerintah setempat. Materi ke-6, organisasi-organisasi Islam pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, beberapa organisasi berdiri dan atau dapat berkembang lebih baik karena keamanan dan kenyamanan serta kebebasan untuk berkumpul mulai dirasakan. Yang pertama adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 atau 18 November 1912 di Yogyakarta. KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu dan mengajak umat Islam untuk kembali beribadah, bertauhid, dan berakhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Yang kedua adalah organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama disingkat NU merupakan suatu jamiah diniyah Islamiyah yang berarti organisasi keagamaan Islam, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah satu dari 4 mazhab fikih Islam Sunni, terutama mazhab Syafi'i. Basis soal NU dahulu dan kini masih berada di pesantren. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air pada 1919. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, pergerakan kaum saudagar serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. C. Organisasi IPMI. Pada tanggal 6-9 Desember 1990 di Malang, Jawa Timur, diadakan simposium cendekiawan yang dihadiri 500 peserta dengan tema Membangun Masyarakat Indonesia Abad ke-21. Simposium ini menghasilkan sebuah organisasi baru, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Para peserta pertemuan ini terdiri dari intelektual Muslim terkemuka di Indonesia. Saat pertama kali didirikan, IPMI diketuai oleh Prof. Dr. B.J. Habibie selaku Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan maksud didirikannya IPMI, yaitu meningkatkan kemampuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. IPMI merupakan ormas yang berasaskan Islam dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam berorganisasi ISMI memiliki 3 sifat, yaitu keislaman dan keindonesiaan, keilmuan, kepakaran, kecendekiawan, dan kebudayaan, serta keterbukaan, keterbatasan, kemandirian, dan kekeluargaan. Partai-partai Islam setelah kemerdekaan. Yang pertama ada Masyumi. Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah kongres umat Islam pada 7-8 November 1945 dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Yang kedua ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini merupakan hasil gabungan dari 4 partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Perti dan Permusi yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Yang ketiga ada PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. PKB didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 atau 29 Rabiul Awal 1419 Hijriah yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, di antaranya Munasir Ali, Ilyas Rukiyat, Abdurrahman Wahid, Al-Mustafa Bisri, dan Al-Muhid Muzadi. PKB pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dilanjutkan pada tahun 2004. Partai yang berbasis kaum NU ini berhasil membawa Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam di Indonesia. Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka. Dari pertentangan ini lahirlah gerakan-gerakan tarbiyah. Gerakan-gerakan tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal-usul berdirinya Partai Keadilan. Pada tanggal 20 Juli 1998. Pasca lengsernya pemerintahan Soeharto, Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%. PBB atau Partai Bulan Bintang. Partai ini didirikan pada 17 Juli 1998. Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Iza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden SBY. Sejak muktamar ketiga pada April 2010 di Medan, partai ini telah menetapkan kembali MSK Ban sebagai ketua umum, sedangkan PM Wibowo Hadiwardoyo, mantan sekjen organisasi Masa Islam Hidayatullah, diangkat sebagai sekretaris jenderal, dan Profesor Yusril Iza Mahendra sebagai ketua Majelis Syuro, sedangkan Dr. Andes Fuad Amsyari sebagai ketua Dewan Kehormatan Partai. PAN atau Partai Amanat Nasional didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan DPK HAM nomor M20 UM0608 tanggal 27 Agustus 2003. Asas partai ini adalah ala politik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.